Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita eh, duduk santai. Kita mau ngobrolin terkait dengan politik dan isu-isunya. Dan sekarang kalian sedang menonton channelnya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo. Dan telah hadir pada kesempatan kali ini salah satu calon legislator muda kita dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau saya sedikit sampaikan kurikulum vitae-nya ya, profilnya. Beliau adalah Mas Beni Iskandar atau sahabat Beni Iskandar. Kita biasa nyebutnya sahabat di kalangan kita. Beliau aslinya itu dari Selomerto ya, bener? Solomerto, betul. Ngampel, Ngampel. Ngampel Selomerto. Dan aduh maaf. Dan yang lebih menarik lagi bahwa beliau ini adalah calon anggota legislatif daerah pilihan Wonosobo 1, Wonosobo Selomerto, yang akan mendedikasikan dan memperjuangkan, mentasarufkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk maju di pemilu 2024. 24 Oke, ya. kita beri salam dulu. Sahabat Beni Iskandar, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Mas Agung, sehat. Bagaimana mentalnya untuk menghadapi pemilu 2024 pada momen kali ini? Sudah dipersiapkan? Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kami sangat bangga sekali menyambut momen pesta politik hari ini. Wah, luar biasa. Ini satu narasi seorang pemuda banget pokoknya. Nah, Betul. ini saya nih sebelum nanti kita masuk ke ngobrol-ngobrol yang lebih jauh. Yang paling pertama adalah saya mau nanya nih, orientasinya dan kenapa kok mau terjun di politik? Biasanya kalau generasi muda kali ini kan cenderungnya apolitik ya atau apatis terhadap politik, tapi kenapa ini Mas Ben Kak mendedikasikan dirinya untuk berjuang di politik ini kenapa? Terima kasih Mas Agung. Pertama, bahwa pemuda ini adalah salah satu garda terdepan dalam suatu negara Indonesia. Jadi suatu negara. Kenapa saya harus berpolitik? Kenapa saya masih muda dan berpolitik? Gitu. Kebanyakan pemuda adalah mereka apatis sama politik. Nah, justru kami akan mengajak mereka untuk berpolitik karena pemuda itu ternyata tidak memiliki ruang untuk berpolitik karena kebanyakan mindset yang tertanam di kalangan milenial itu adalah politik kegiatannya atau kerjaannya orang-orang tua. Iya. Lah, ini justru kami akan mengajak teman-teman dalam ruang pesta politik kali ini. Kita ingin mengajak bahwa politik itu adalah wadah buat teman-teman milenial untuk yang mempunyai suatu gagasan yang kuat agar gagasan tentang kenegaraan mereka tersampaikan karena adanya para milenial yang masuk dalam berpolitik gitu loh. Dan saya sebagai ikon milenial di sini juga terutama ingin mengajak teman-teman, kenapa teman-teman harus malu untuk berpolitik, kemudian apa sih yang harus kita kerjakan di politik. Kita akan kita akan edukasi teman-teman bahwa politik itu sangat penting untuk kehidupan kaula muda pada saat ini, dan pemuda itu harus berpolitik. Instrumen yang paling jelas yang paling real di kalangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu adalah politik. Politik. Iya, gagasan-gagasan milenial ini akan ditampung dalam ruang-ruang politik. Jadi begitu. Biar kami akan berikan kesadaran mengenai itu. Oh, iya. Iya, Jadi memperjuangkan membuka kesadaran milenial bahwa politik itu penting. 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 Nah, sekarang selanjutnya, kenapa kok PKB ini? Kenapa kok Partai Kebangkitan Bangsa? Apakah PKB itu identik dengan anak muda atau PKB itu identik dengan apa menurut sahabat Beni? Coba, kenapa kok sahabat Beni memilih berjuang di Partai Kebangkitan Bangsa ini? Ya, menarik sekali ya bagi kami ya. Bagi saya sendiri juga bahwa PKB itu ternyata itu dibanding dengan partai lain itu memberikan suatu literasi yang lebih lengkap dan mindset yang tertanam bahwa PKB itu adalah partai orang tua ya. Iya. Ternyata tidak. Justru PKB itu lebih lengkap dengan eh, kajian-kajian umum, kajian-kajian literasi-literasi yang muatan di PKB itu sangat bisa memberikan suatu eh, penyadaran, edukasi kepada pemuda bahwa PKB itu sangat lengkap. Selain partai yang Islami, kemudian partai yang kemudian bisa diterima oleh segala kalangan di Indonesia Oke. ini, dan kemudian
muatan intelektual yang ditawarkan kepada PKB untuk anak muda itu sangat menyegarkan dan menyenangkan. Kenapa saya memilih PKB? Di situ. Jadi PKB ini membawa satu warna tersendiri di kancah politik ketika pemuda masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa ini. Nah, bagi saya bangga bisa masuk ke PKB karena PKB memberikan semua itu di situ, Mas Agung. Oke. Nah, setahu saya itu kan kalau PKB itu kan juga identik sekali dengan pondok pesantren, dengan kiai-kiai dan ulama, dan notabene juga sebagian besar itu adalah orang tua. Apakah milenial khususnya di Wonosobo itu eh, akan cocok dan relate terhadap kehidupannya ketika ditawarkan kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene itu lebih cenderung kepada sosok orang tua, ulama dan lain sebagainya. Nah, justru itu kita itu harus memiliki kesadaran yang penuh bahwa negara itu dibangun atas dasar-dasar teologi. Nah, PKB ini mempunyai landasan teologi yang kuat untuk membangun negara di situ. Karena pemuda itu harus menyadari bahwa ternyata PKB itu tidak cuma diminati oleh kalangan-kalangan santri, orang tua dan sebagainya. Nyatanya saya yang menjadi pemuda milenial dan saya sebagai masyarakat pada umumnya saya tetap Oke. memilih PKB. Karena di situ ternyata PKB mengajak kita itu untuk lebih memahami politik secara verbal dan memahami tentang kehidupan bermasyarakat yang lebih ideal. Lah, jangan sampai salah memilih satu tujuan hidup ya, karena berpolitik itu adalah salah satu tujuan hidup. Jadi ketika kita masuk ke partai yang hanya memprioritaskan tentang gagasan-gagasan bernegaranya tanpa melihat struktur-struktur lain, Ya. ini rasanya belum lengkap. Nah, di PKB ini sangat lengkap. Kita tidak bisa melihat siap apapun itu partainya ya. Tapi Oke. ketika salah satu individunya secara personalisasinya dia bisa mampu untuk menerjemahkan ini, artinya dia lebih memilih PKB. Oke. Karena PKB secara kenegaraan dia oke. Kemudian kita melihat bahwa siapa pendiri PKB, yaitu adalah Gus Dur, yang beliau adalah membawa salah satu kearifan, yaitu adalah pluralisme, dan semua lapisan dan semua suku, ras ataupun apapun budayanya itu bisa berbicara tentang PKB. Jadi bangganya saya adalah PKB memberikan semua itu untuk anak muda. Oke. Begitu loh. Oke, Begitu. siap. Nah, jadi itu terjawab nanti untuk sahabat-sahabat muda di sana. Tadi sudah disampaikan bahwa kenapa kok ber-PKB, anak muda juga relate juga dengan gagasan Partai Kebangkitan Bangsa ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, Mas Beni ini kan calon legislator muda lah dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Wonosobo Selomerto. Nah, sejauh ini gagasan visi misi ini dari Mas Beni agar apabila ada pengunjung dari dapilnya Mas Beni, anak-anak muda atau orang tua atau siapapun yang melihat dari daerah Wonosobo Selemerto, kita tanyakan bahwa gagasannya Mas Beni itu apa untuk maju menjadi anggota dewan tuh, atau visi misinya itu apa? Silakan. Ya. Visi misi kami itu sungguh sudah kami terjemahkan dalam bentuk-bentuk gagasan ya, untuk dipahami lebih dengan nalar yang lebih terbuka dan lebih umum. Kami telah melalui berbagai kajian-kajian pemerintahan. Artinya apa sih yang menjadi pekerjaan pemerintahan? Kemudian kita satukan menjadi visi misi kami untuk mewakili pemuda-pemuda. Pertama, kami selaku pemuda pun ingin membawa satu kebijakan yang memperkuat nanti tentang persoalan satu pendidikan, dua tentang ekonomi dan kesehatan. Oke. Tiga instrumen penting ini adalah yang menyokong bagian-bagian dari pembangunan kapasitas, pembangunan wilayah dan pembangunan kekuatan power suatu daerah. Ketika suatu daerah ini sudah kebijaksanaan tiga ini sudah diterapkan secara ideal, maka suatu daerah berarti sudah mempunyai satu titik yang dimana titik itu dinamakan sejahtera. Oke. Itu. Nah, ini kan juga
targetnya Mas Beni itu kan mayoritas teman-teman milenial. Hmm. Kita tahu isu bahwa 2045 ya, generasi emas, bonus demografi dan lain sebagainya. Tapi nyatanya bahwa hari ini persentase pengangguran dan orang tidak punya pekerjaan intinya itu didominasi juga oleh generasi-generasi muda. Nah, 2045 itu apakah akan menjadi generasi emas, akan menjadi generasi unggulan para anak muda ini, atau malah nantinya akan jadi beban negara? Harusnya begini, harusnya negara sudah mempersiapkan tentang bagaimana pembangunan negara ini dari 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Dan Oke. kami selaku pemuda juga memikirkan itu dan mempersiapkan akan hal itu. Artinya beberapa prediksi-prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara superpower. Mm-mm. Ini tergantung bagaimana sikap eh, negarawan-negarawan yang menjadi anggota parlemen. Ketika setiap orang itu masih menjadi anggota parlemen, masih main suap dan menyuap, ini maka artinya cita-cita negara kita akan terhambat dari sikap yang semacam itu. Ya. Nah, ini menjadi salah satu landasan bahwa kita itu harus kuat dalam bernegara, dalam memahami tentang kepentingan-kepentingan negara dan mampu untuk mengasabilitasi melalui kapasitas-kapasitas yang akan kita bangun begitu. Artinya kesadaran berpolitik kami itu tidak hanya melihat bagaimana nantinya kita akan ngapain sih gitu, tapi kita juga harus mempersiapkan bagaimana hal-hal yang akan menjadi kekeliruan dalam menjadi suatu pemerintahan. Nah, Oke. kita harus bisa mampu menangkal ini. Dan ketika negara kuat, itu dengan pemerintahan yang kuat dan kebijakan yang kuat, kebijakan yang mampu tersalurkan kepada masyarakat Indonesia. Terutama kalau di Wonosobo adalah melihat Wonosobo dengan realitas Wonosobo hari ini bagaimana. Karena tidak menutup kemungkinan satu wilayah itu akan mampu menyokong kehidupan berbangsa yang lebih baik menjadi ikon, Oke. Oke. begitu. Mhm. Jadi nanti akan akan kami upayakan menjadi satu apa namanya satu hal yang menjadi cita-cita dan perwujudan yang insya Allah menjadi eh, kemajuan untuk Wonosobo Iya. gitu. Oke, itu eh, tadi kan terkait dengan anak-anak muda, milenial seperti itu. Nah, terkait dengan Wonosobo nih, kita kembali ke Wonosobo. Problematika yang paling urgensi yang harus terselesaikan di Wonosobo itu apa, Mas Bini? Persoalan yang paling fundamental lah di Wonosobo yang harus diselesaikan, atau mungkin bahwa Mas Beni ketika nanti jadi anggota DPR itu, bahwa pekerjaan pertama yang harus selesaikan untuk Wonosobo itu apa? Terutama ekonomi ya Mas Agung ya. Oke. Teman-teman melihat bahwa ekonomi di Wonosobo masih di taraf yang kurang sejahtera. Bagaimana kita mengupayakan ekonomi itu menjadi ikon yang penting di masyarakat, kita terapkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Terutama begini, kita melihat para pekerja buruh dan para pekerja karyawan swasta ataupun apapun itu di Wonosobo belum bisa dikatakan di titik sejahtera. Nah, ini bagaimana kita memikirkan banyak aksesibilitas yang sudah terbangun, banyak instrumen-instrumen yang bisa diselenggarakan, yang diterima oleh masyarakat secara langsung. Ini belum terselenggarakan secara maksimal. Nah, maka kami akan mengawal ini menjadi bentuk-bentuk suatu kemandirian ekonomi. Ketika ekonomi Wonosobo itu sudah terbangun dan masyarakatnya sejahtera, maka perpolitikan di Wonosobo itu terkhusus di Wonosobo dan Indonesia itu akan menjadi stabil dan politik akan lebih dimaknai sebagai politik yang ideal. Artinya bukan sebagai politik yang nantinya cuma menjadi satu kepentingan beberapa segelintir orang, tapi bahwa masyarakat terutama pemuda yang akan dipersiapkan menjadi masa depan Indonesia ini akan berperan dan mulai membangun dan nanti akan menjadi satu ikon-ikon lain di luar pemerintahan untuk kemajuan-kemajuan sendiri melalui Oke. bangunan-bangunan ekonomi begitu. Nah, berbicara ekonomi di Kabupaten Wonosobo, mayoritas bahwa kita memahami mayoritas
mata pencarian di Kabupaten Wonosobo masyarakatnya itu kan petani nih, Hmm. ya enggak? Nah, ada banyak problem persoalan petani seperti sulitnya akses pupuk dan lain sebagainya, ya kan? Para harga mungkin stabilitas harga juga tidak menentu seperti itu dan saya melihat petani yang menanam dan memanen hasil dari pertaniannya dengan orang yang menjualnya ke pasar kok dilihat dari taraf status sosialnya itu kok lebih sejahtera yang jualan di pasar daripada petani yang Petani ya. menanam dan memanen seperti itu. Nah, kiranya tanggapan dari sahabat Beni Iskandar itu terkait dengan hal itu bagaimana? Jadi begini, tentunya pemerintah harus mampu menjamin ya, menjamin tentang bagaimana stabilitas ketika sektor ekonomi pertanian itu harus digarap, harus disejahterakan. Artinya kita harus melihat bagaimana sisi sektor yang harus kita kerjakan. Contoh misal ada pupuk yang harganya mahal, kemudian distribusi yang tidak menguntungkan bagi petani itu sendiri, dan harga yang tidak stabil di kalangan masyarakat, terutama di pasar itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu eh, hal yang perlu kita temukan solusinya sebagai pemerintah. Terutama kita harus bagaimana mencari eh, artinya tidak hanya melihat kepentingan ekonomi pasar. Pasar itu adalah hal yang berjalan yang harus kita wadahi juga, tapi bahwa sektor lain yang sebenarnya harus perlu pemerintah perkuat itu juga harus dipikirkan. Artinya bagaimana em, sumber-sumber kebutuhan petani yang harus kita siapkan, yang harus kita arahkan agar menjadi suatu kebijakan dan menjadi kesejahteraan masyarakat petani. Nah, kita harus bicara ke situ. Artinya ketika kita melihat petani hari ini kurang sejahtera, bagaimana pekerjaan pemerintah hari ini? Nah, kami berupaya sebagai calon anggota legislatif, tentunya berharap nanti suatu ketika saya menjadi anggota legislatif dan telah dilantik, ini akan dibawa kepada ruang-ruang pemerintahan. Nah, kami akan berupaya untuk menyelesaikan hal-hal yang semacam itu. Begitu, Mas Agus. Oke. Eh, banyak sudah disampaikan oleh sahabat Beni Iskandar. Ini nih untuk yang terakhir ini karena kita waktunya sangat terbatas. Kenapa kok masyarakat Dapil 1 atau daerah pilihan Wonosobo 1, Wonosobo Slomerto itu harus memilih sahabat Beni? Alasannya apa ini? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Agung waktunya. Yang pertama adalah kita bicara tentang eh, membangun suatu pemerintahan yang benar-benar eh, bisa dipercaya, mendapatkan trust kepada masyarakat. Maka artinya kami berusaha berupaya untuk membangun satu trust dari masyarakat kepada pemerintah, agar pemerintah benar-benar bekerja maksimal untuk masyarakat secara ideal dan sesuatu hal yang mampu untuk dimaknai oleh masyarakat bahwa pelayanan pemerintah itu real, dan kami sedang berupaya untuk membangun itu. Semoga masyarakat Dapil 1 Wonosobo Slomerto pada umumnya akan sadar bahwa kehidupan masyarakat tanpa pemerintahan bagaikan hal yang tanpa ada peraturan. Maka kami akan membawa satu gagasan, satu kebijakan yang langsung kita serap dari masyarakat. Maka aspirasi yang masyarakat aspirasikan kepada kami, khususnya juga kepada kaum milenial, tentunya akan kami kerjakan dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Di situ, mari masyarakat Wonosobo Slomerto untuk bersama-sama untuk membangun Wonosobo yang lebih sejahtera bersama kami, Beni Iskandar, nomor 4. Oke, jangan lupa dicoblos. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, partainya nomor 1, calegnya nomor 4. Namanya Beni Iskandar. Oke, terima kasih Mas Beni atas waktunya, sudah meluangkan waktu ngobrol di Media Center PKB Wonosobo. Sama-sama, Nanti Mas kita juga akan sering-sering lah ngobrol-ngobrol di sini lagi dengan caleg-caleg lain dan juga dengan Mas Beni apabila nanti juga sudah menjadi anggota legislatif. Tentu Amin. diskusi kita akan lebih teknis ya, lebih teknis. Ini
solusinya apa akhirnya, ya kan? Kita berbicara solusi dari masalah ketika Mas Beni sudah jadi anggota legislatif. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Beni, selamat berjuang, selamat berkampanye dimulai tanggal 28 November sampai nanti Februari menjelang coblosan, semoga sukses dan lancar. Amin, Amin. amin. Terima kasih Amin. Mas Agung. Amin. Anis Muhaimin nomor 1. Nomor 1. Terima kasih.